tuba liman bana qablahum qabla an yadkhulahum. Maksudnya, alangkah beruntung orang yang bersiap-siap dengan segala amal baru dia mati masuk kubur maksudnya. Itulah cara Rasulullah SAW berbicara, bukan lombok-lombok saja. Bukan lombok-lombok saja. Sama dengan waktu wanita yang disuruh haid, disuruh bersuci dengan misik itu, dengan kasturi itu. Bukan Rasulullah langsung begitu, enggak. Khuli firsatam min miskin wa tatahhari biha. Itu sabda Rasulullah kepada wanita. Khuli firsatam min miskin wa tatahhari biha. Orang wanita bingung. Ambillah sedikit kapas dan taruhkan minyak harum. Itulah pakai bersuci. Berembin tadi besok isi minyak sengih. Kan? Berembin tadi besok si kapas campur minyak sengih. Akhirnya waktu bingung, ya Rasulullah, kaifa ana tatahharu bil miski? Pun tahu isi Ummu Salamah. Dia tak kena dengar kau. Ni muka ni pemano itu. Bukan. Rasulullah masa Rasulullah akan begini caranya, begini. Kebongong kamu, aku tak ada. Siti Ummu Salamah lah yang menarik orang itu, mengatakan bahwa kalau kamu selesai haid, bersih segala-galanya, ambillah kapas sedikit, taruhkan minyak harum itu, ditaruh di tempat itu, dan dalam lalu di luar itu akan mengembalikan keadaan yang semula dari sebelum haidnya. Nah, jadi Rasulullah itu sindir. Asyadkana Rasulullah SAW asad dahayaan, sangat luar biasa pemalunya untuk menjelaskan seperti itu, sehingga dia katakan khudhi firsatam min miskin wa tatahhari biha. Itu diantaranya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Ini bisa secara majazi, bisa juga secara hakiki. La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu menjadikan rumahmu itu menjadi kubur. Maksudnya, la taj'alu buyutakum kal kuburi. Kalau istilah balaghah ini kan namanya tasbihun balik namanya. Dibuang wajah sabanya, dibuang ada tuh tasbihnya dibuang. Tasbihun balik. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kejadikan rumahmu kubur. Maksudnya seperti kubur. Den wabe tahu sembahyang, den wabe tahu ngaji, den wabe tahu baca Quran, den wabe tahu ibadah. Tahu di tendo doang, kok balin senung. Itu minta membalin tendo, tak membalin tendo. Dia marah dengan tendo di kubur doang. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan afdalus salawati fi salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Paling afdal salat di rumah kecuali sembahyang fardu. Itu yang lebih afdal di masjid. Kalau sunat lebih baik di rumah. Jadi harus jangan kita jadikan seperti kubur. Ada lampunya, ada kita pakai sholat di sana, kita baca Quran, wirid zikir di tempat itu. Kalau secara hakikinya, jangan dijadikan kubur menjadi rumah. Tapi praktiknya Rasulullah adalah beliau dimakamkan di kubur beliau. Nah, di rumah beliau, di ghurfahnya Siti Aisyah. Di ghurfahnya Siti Aisyah itu tempatnya dikuburkan Rasulullah SAW. Ini saja untung ada Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Untung saja ada Sayyidina Abu Bakar. Orang bingung waktu meninggalnya Nabi. Di mana mau dikuburkan? Ada mau dikuburkan, oh kita kuburkan di Baitul Maqdis karena di sana Maqbaratul Anbiya. Ada kalian di sana di Mu'alla karena di sana tempat istrinya yang pertama Khadijah. Ada mengatakan di Ka'bah karena di sana tempatnya kila ala unaka Maqbaratul Auliya Al-Anbiya. Kila. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar. Oh begini, saya ada menyimpan sabda Rasulullah SAW. Ma min nabiyyin mata illa wa qad dufina tahta firasil ladzi mata fi. Itu. Mata. Ya ma min nabiyyin mata illa wa qad dufina fi firasihi alladzi mata fi. Tidak ada seorang nabi kecuali kalau mati kecuali dia dimakamkan di bawah ranjang tempatnya
tidur tempatnya mati waktu itu. Akhirnya digalilah itu tempat ranjangnya Siti Aisyah, karena beliau meninggal di rumah Siti Aisyah. Mufakat pada istri-istri, karena Rasulullah waktu akhir umurnya, waktu sedang sakit sangat, beliau tanyakan di mana giliran saya sekarang, di mana timbangan saya sekarang, diangkat ke sana, di mana timbangan, diangkat. Akhirnya para istri-istri Nabi itu mufakat, oh kita kasihan kepada suami kita, masa kita akan angkat ke sana kemari, ayo kita mufakat, musyawarah pada para istri Nabi, oh kita taruh, mari saja kita sepakat di rumah Siti Aisyah tempat kita taruh. Untuk Siti Aisyah tahunnya meninggal dunia. Nah itu, jadi istri itu harus banyak mufakat, minta jadi senina. Itu kan jadi mesak-mesak doang misalnya. Nah, bukan demikian, harus bisa saling asuh, saling asah, saling asih. Nah itu, jangan, itulah istri-istri Nabi menjadi contoh. Nah itu kan, jadi harus Pak Nina dia, istri Nabi jadi contoh, jangan istrinya Mak Sai. Oh istri Mak Sai yang menonton semua, contoh istrinya para nabi-nabi, bukan istri-istri yang lain. Jangan contoh istri-istrinya Mak Sai jadi Kurantan. Ini bersiap jadi Mak Sai itu, wow iya kentan itu ini. Ada istri Nabi yang mufakatlah beliau itu mengatakan, oh karena dia, saya tahu bahwa istrinya yang inilah paling dicintai, disinilah tempatnya. Dende opong Nabi juga rasa lain. Ya betul itu, alhamdulillah. Dan di sanalah tempat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, jadi kita lanjutkan yang tadi. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan datang nanti cobaan-cobaan yang bertubi-tubi seperti gumpalan-gumpalan malam. Terkadang bisa orang paginya kafir, paginya Islam, sorenya kafir. Sorenya Islam, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Menjual agama dengan dunia yang fana, dengan dunia yang hina, itu yang dipakai. Kawin jual agama hanya untuk kepentingan pribadi, mengorbankan organisasi karena membela egoisnya, harus saya nanda gitu kan. Mari agama yang jadi contoh, agama yang menang daripada keinginan pribadi. Jangan perasaan sendiri saja yang kita inginkan. Wah saya kalau bisa saja ambil itu, kalau kita mau undang saja orang-orang brutal itu yang kita pakai. Apa itu cara agama? Itu tidak seperti itulah agama itu. Mari saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jalan dengan cara sebaik-baiknya menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai cara-cara orang. Tapi kalau orang takabur, kita lawan dengan takabur. Maunya dengan kan? At-takabbur alam takabbiri akunin terus. At-takabbur alam takabbiri sadaqah. Mutakabur dengan takabur ya sadaqah. Memang ada dalilnya juga itu. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu disiksa, siksa berantem siksa sidik. Kalau momot, kembang bongoh, kembang dangah, apa ini? Kembang borok, kembang dangah. Saya bongoh dia kalah. Ini. Yo ni cara lain-lain tu. Yo ni kalau kentok si kanak-kanak lain. Kembang borok, kembang dangah, yang boroh, dia kalah. Susah disembani di sini. Dan fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu diserang, seranglah mereka sebagaimana kamu diserang. Itu namanya balasan. Tapi kalau mau yang lebih baik, wa antaku wa antuhsina ilaman asa'a ilaika, dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat padamu. Nah itu yang lebih itu ya kan. Wa antaku aqrabul littaqwa. Nah ya kan, memaafkan lebih dari itu.